Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas materi tentang aneka pujian pada Nabi yang mengandung majas. Aneka pujian kepada Nabi Muhammad SAW merupakan tradisi yang hidup dalam umat Islam, khususnya kalangan Aswaja. Banyak redaksi solawat yang disusun oleh ulama setelah masa sahabat. Hal ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan akidah. Dalam beberapa solawat terdapat gaya bahasa majas, akli, yaitu ungkapan kiasan, yang menisbatkan suatu perbuatan kepada selain pelakunya secara hakiki. Dalam konteks ini, sebagian pujian kepada Nabi menggunakan redaksi yang secara lahir seolah-olah Nabi sebagai penyebab terwujudnya suatu hajat, padahal makna tersebut bersifat kiasan, bukan keyakinan hakiki. Contoh pertama adalah solawat nariyah, yaitu solawat yang sangat dikenal di kalangan Nahdiyin. Banyak ulama menyatakan bahwa solawat ini telah terbukti secara tajribah, pengalaman, sehingga diyakini dapat membantu memecahkan kesulitan, mengabulkan hajat, dan menolak bala jika dibaca dalam jumlah tertentu. Dalam redaksi solawat ini terdapat lafadz bihi yang seakan-akan menunjukkan bahwa kesulitan hilang karena Nabi. Namun ulama Aswaja menjelaskan bahwa penisbatan sebab tersebut hanyalah majas, karena sebab hakiki dari terkabulnya doa tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi adalah perantara yang dikenalkan Allah kepada kita untuk memahami agama, berdoa, dan mendekat kepadanya. Oleh karena itu, memahami solawat nariyah secara majazi membuat praktik ini tidak dapat dihukumi syirik. Kedua adalah solawat Fatih yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Bakri. Dalam solawat ini, Nabi disebut sebagai pembuka segala yang tertutup, penutup apa yang telah berlalu, pembela kebenaran, dan pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Secara hakikat, semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena Allah memberikan petunjuk melalui Nabi Muhammad SAW, maka ungkapan tersebut boleh disandarkan kepada Nabi secara majas. Penisbatan ini adalah bentuk penghormatan dan ekspresi sastra dalam bahasa Arab, bukan pengakuan bahwa Nabi memiliki kekuasaan independen selain Allah. Dengan demikian, berbagai pujian kepada Nabi yang mengandung majas tidak bertentangan dengan akidah Aswaja selama dipahami dalam makna kiasan, bukan makna hakiki. Aswaja menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemilik manfaat serta mudarat. Nabi Muhammad SAW adalah perantara rahmat dan hidayah, sehingga menisbatkan kebaikan kepadanya secara majazi merupakan hal yang boleh dan tidak mengandung unsur kesyirikan. Tradisi membaca solawat pun tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan keagamaan umat Islam dan sarana mendekatkan diri kepada Allah melalui kecintaan kepada Rasulullah SAW. Apakah redaksi solawat harus persis yang diajarkan Nabi SAW? Redaksi solawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak harus selalu persis sama dengan lafaz yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW. Selama isi solawat tersebut tetap mengandung pujian, doa, dan penghormatan kepada beliau serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW memang mengajarkan beberapa redaksi solawat tertentu seperti solawat Ibrahimiyah, yang memiliki keutamaan khusus dan sangat dianjurkan, terutama dalam salat. Namun para ulama, khususnya dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjelaskan bahwa di luar salat, umat Islam diperbolehkan membaca solawat dengan redaksi lain yang baik, indah, dan penuh adab, meskipun tidak berasal langsung dari hadis. Hal ini karena hakikat solawat adalah memohonkan rahmat, kemuliaan, dan kesejahteraan bagi Nabi SAW. Oleh sebab itu, berbagai bentuk solawat yang disusun oleh para ulama dan pecinta Nabi tetap dibolehkan, selama tidak mengandung unsur berlebihan, gulu, tidak menyematkan sifat ketuhanan kepada Nabi, dan tetap menjaga akidah yang lurus. Dapat disimpulkan bahwa redaksi solawat yang menggunakan ungkapan seperti pembuka yang tertutup,
penutup yang telah lalu, atau penyandaran perbuatan tertentu kepada Nabi Muhammad SAW dimaknai secara hakiki, melainkan secara majas, khususnya majas akli. Oleh karena itu, penyandaran sifat atau perbuatan kepada Nabi SAW dalam redaksi solawat tidak menjadikannya menyamai Allah dan tidak mengandung unsur syirik, selama dipahami dalam kerangka bahasa kiasan dan akidah yang benar. Adalah sikhat solawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Artinya, ya Allah, limpahkanlah solawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujan pun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau.